Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 67, Ciuman di bawah sinar rembulan. Di kediaman Lu. Setelah kembali ke kamar dan berganti kepiamannya, Ningsi terbang bagai sambaran petir dan berlari mencari roti kecil itu. Harta karun kecil, bibi agak takut gelap hari ini, bolehkah aku tidur denganmu? Tentu saja, si roti kecil sangat ramah. Dia dengan senang hati memberikan lebih dari setengah tempat di tempat tidurnya untuknya. Terima kasih sayang gelombang, selamat malam sayang gelombang. Kamu adalah jimat perlindungan bibiku, aku akan mengandalkanmu untuk menyelamatkan hidupku malam ini. Segala yang terjadi hari ini sungguh mengasyikkan. Jantungnya masih berdetak kencang bahkan sekarang. Setelah kejadian hari ini, dia bisa merasakan bahwa penghalang tipis dan kabur antara dirinya dan Lu Tingqiao telah menjadi begitu rapuh hingga bisa hancur hanya dengan satu sentuhan. Jika benar-benar rusak, maka dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, roti kecil dalam pelukannya berfungsi sebagai obat penenang yang hebat. Setelah jantungnya berdebar selama setengah jam, dia perlahan tertidur. Ningsi meminum roti kecil sebagai obat penenangnya, tetapi seseorang merasa sulit untuk tidur sendirian. Di tengah malam, asap di ruang kerja menjadi sangat tebal sehingga seperti kabut tebal. Tidak heran Cheng Feng tidak dapat menemukan identitas kedua orang yang mengirim hadiah itu kepada Ningsi hari itu di lokasi syuting. Salah satu dari mereka sebenarnya adalah pengkhianat tersembunyi. Raja Iblis yang rusak. Baru sekarang dia ingat bahwa mereka pernah mengobrol di grup keluarga, dan Jiang Mie menggunakan nama panggilan aneh di sana. Dia belum pernah mengingatnya sebelumnya. Sedangkan untuk pria yang mengaku sebagai YS, belum ada petunjuk apapun. Dalam kegelapan, lelaki itu mematikan rokoknya, berdiri dan meninggalkan ruangan. Dia mendorong pintu kamar tamu pelan-pelan, dan melihat bahwa pintunya kosong. Alis Lu Tingqiao sedikit terangkat. Dia berbalik dan melihat ke kamar sebelah. Seperti yang diharapkan, Ningsi memeluk Little Treasure dan tidur nyenyak. Gadis ini cukup pintar. Akan tetapi, apakah dia benar-benar mengira hal itu dilakukan begitu saja? Lu Tingqiao berjalan ke tempat tidur kecil, dan dengan lembut menyingkirkan tangan kecil yang digunakan Little Treasure untuk memegang pakaiannya. Ia menggantinya dengan mainan lembut, lalu langsung menggendong Ningsi pergi. Saat berada di alam mimpi, harta karun kecil mengerutkan kening dan tangan kecilnya mencari-cari sesuatu, sebelum meraih boneka itu. Setelah selesai menipu putranya, Lu Tingqiao langsung membawanya ke kamar tidur utama. Dengan gerakan lembut, ia membaringkannya di tempat tidur, lalu duduk di samping tempat tidur. Ia membelai rambut halus gadis itu dengan tangan yang sedikit kapalan, lalu matanya dan pipinya. Seperti seekor binatang sebelum disantap, ia amat sabar dan menikmati momen sebelum makan itu. Akhirnya, ia mendesah dan menutup bibir lembut itu dengan bibirnya sendiri, menyelami, menjelajahi, menyatukan mulut mereka. Rasanya semanis yang ia bayangkan. Kemudian, ia bergerak ke pipinya, cuping telinganya, dan meluncur ke lehernya. Akhirnya, ia berhenti di tulang selangkanya. Selama 32 tahun terakhir hidupnya, dia tidak pernah jatuh cinta pada siapapun, dan menganggap cinta tidak ada artinya baginya. Baginya, cinta romantis mungkin adalah hal yang paling tidak berguna. Jadi bagaimana jika dia tidak punya nafsu dan cinta? Apakah itu benar-benar penting? Ia tidak pernah menyangka bahwa cinta suatu hari akan datang dengan cara seperti ini. Gadis yang 8 tahun lebih muda darinya ini telah melengkapi hidupnya. Hidup tidak lagi tentang rencana-rencana yang dingin dan angka-angka yang sulit, tetapi hidup dipenuhi dengan kelembutan, kerinduan, kehangatan, kemanisan, kepuasan. Namun, yang menyertainya adalah kemarahan, kekejaman, impulsivitas, keinginan. Saat memikirkan kejadian yang dilihatnya di tempat Jiang Mie, sisi kejamnya segera melompat keluar dari kandangnya. Tanpa sadar, dia memberikan tekanan lebih kuat, dan sedetik kemudian, bau darah tercium di antara bibir mereka yang saling bertautan. Gadis di bawahnya mengerutkan kening dan punggung Lu Tingqiao menegang. Namun, dia hanya melihatnya mengecap bibirnya sebelum dia kembali tertidur lelap. Benar-benar tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Lu Tingqiao menyentuh bibirnya yang basah dan bengkak dengan ujung jarinya. Api membakar pupil matanya dan dia ingin mengabaikan semua konsekuensinya dan membangunkannya dengan sebuah ciuman.